Mohon tenang sejenak karena dikumandangkan azan. Gus Torik, terima kasih sudah berkenan menerima saya, dan tentu para alim, ulama, romo kiai hadir, punyai, anak-anak muda semuanya ini komplit. Partainya nggak akan saya sebut, dan sekolah ngomong politik. Dan tentu para hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Mungkin saya minta waktu nggak lama-lama, 5 menit aja. Ya, yang pertama udah maghrib. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih, dan kedua tadi saya kutanen. Jadi karena lagi ada acara di lapangan tadi, hujan deras dan masyarakat ternyata tidak bubar di sana, jadi saya merasa terharu mendapatkan dukungan dari di sana yang luar biasa, dan langsung saya minta bubar selesai saya mau sowan Gus Torik dan diterima beliau. Terima kasih. Nah, tadi sudah berdiskusi beberapa saat betapa kepedulian beliau, seorang kiai sekaligus santri tentu saja, dengan saya kira duriahnya pasti luar biasa. Karena yang menarik beliau ini dari GMNI, ada GMNI-nya juga di sana. Ini Gus nih kok, kegiatan junior jenengan ini. Dan dari situ ada pemikiran-pemikiran tentang kebangsaan yang mesti kita rawat, Bapak Ibu. Setiap kali jelang kontestasi, apakah pilkades sampai pilpres, potensi perpecahan bangsa selalu tinggi. Karena tidak suka dengan orangnya, mungkin dengan programnya, dan biasanya keburukan-keburukan orang dibuka pada saat kontestasi itu berjalan. Yang menarik lagi karena seorang desa, kadang-kadang kalau di desa itu panjang sekali. Pilkades itu ya, pilkadesnya sudah mau dimulai lagi, konfliknya belum selesai. Nah, hari ini kita lagi ditantang oleh zaman dan peradaban agar proses rekrutmen seleksi kepemimpinan itu berjalan lancar dan hubungan sosial di antara masyarakat tidak pecah. Maka ada satu yang mesti selalu kita hormati, rakyat, warga negara punya haknya untuk menentukan. Siapapun tidak bisa mengintervensi. Yang bisa mengintervensi adalah apa yang menjadi konsep bahasa orang mobil kada, mobil pres, mobil kades itu visi misi. Setelah itu orang akan melihat track recordnya, dan setelah itu dia akan yakin. Karena dalam setiap visi misi pasti akan ada mimpi masa depan terhadap Indonesia. Gus Torik ini orang yang selalu mencoba berpikir futuris, apa yang terjadi dan bagaimana kontestasi-kontestasi tidak membelah apalagi memecah. Makanya saya senang hari ini bisa bertemu dengan ibu bapak sekalian. Pendidikan menjadi prioritas pertama. Dari situlah sebenarnya tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga spiritualitas atau karakter mental yang bisa dibangun dari anak-anak kita. Sehingga kelak kemudian anak-anak ini adalah anak-anak yang
punya spiritualitas bagus, adab dan etikanya bagus. Kalau itu terjadi, maka sebenarnya keberhasilan sekolah akan menunjukkan hasil yang konkret. Dan kita akan menghadapi situasi yang tidak gampang. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan Profesor Emil Salim, dia nyampaikan, Pak Ganjar, dunia berubah luar biasa. Penduduknya bertambah, alamnya rusak, sementara perubahan iklim terjadi luar biasa. Pengaruhnya di apa? Di pangan. Pengaruh yang lain apa? Oh, energi. Maka sekarang manusia ditantang untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan ini. Alamnya mesti diperbaiki, ledakan penduduknya dikontrol, makannya harus dikasih, maka kita harus memproduksi kebutuhan-kebutuhan itu. Disitulah sebenarnya pengetahuan itu muncul, ilmunya dimunculkan, ditambah kearifan. Orang hebat menemukan sesuatu nuklir, sama-sama menemukan nuklir, bisa dipakai untuk energi, manfaat, dipakai untuk teknologi kedokteran, manfaat, untuk pertanian, manfaat, tapi dipakai untuk bom atom. Terjadilah Hiroshima Nagasaki, menjadi sesuatu yang mengorbankan kemanusiaan. Nah, arif dan bijaksana ini ada di situ. Maka kalaulah kemudian kita ingin memperlakukan masa depan dengan teknologi yang tinggi, moralitas yang baik, maka ini yang akan bisa menumbuhkan anak-anak bangsa masa depan yang berkualitas dan tentu punya adab dan etika yang baik. Dari sinilah maka lengkaplah nanti masa depan anak Indonesia itu menjadi baik. Karena harus menghadapi situasi yang tidak gampang. Hari ini dunia lagi geger dengan apa yang disebut sebagai artificial intelligence, AI. Saat ini Bapak Ibu, lukisannya awake dhewe niku bisa dilukis nganggo komputer. Seperti poster-poster para calon, caleg gitu kan, gambarnya warna-warna. Ono sing lucu-lucu gitu. Udah lihat? Ya. Ada ya? Sudah disebut. Itulah teknologi informasi. Bahkan sekarang sudah ada suara. Ada suara. Jadi foto masa lalu kakek, nenek, orang tua kita yang mungkin sudah mendahului kita seolah-olah hidup lagi dan bisa ngomong. Karena dari gambar itu dengan AI bisa diputer dengan animasi dan hidup lagi. Bahkan ngomongnya, kecapnya, semuanya sama. Suara panjenengan sekarang bisa di cloning. DNA suaranya ada, dan kemarin ada cerita-cerita. Ini telepon ini, Pak Ganjar di telepon ini, seolah-olah itu punya kita. Dan itu bisa masuk fitnah, bisa masuk hoax. Dunia sedang kebingungan hari ini, apakah yang seperti itu dibiarkan atau diatur? Ilmu pengetahuan. Maka kalau orang adabnya bagus, spiritualitasnya bagus, oh ini orang bener, karena ingin memfitnah orang. Gus Torik difoto, diambil seolah-olah sedang ceramah dan isinya tidak seperti yang selalu beliau sampaikan. Umpama cerita tentang keburukan-keburukan, loh, iki piye to kiai omongane kaya ngono? Karena AI. Hari dunia sedang menyiapkan bagaimana mengatur ini semua. Itu Bapak Ibu dan Ibu. Nah, kalau pendidikannya baik, insya Allah ini yang akan bisa memproteksi anak-anak kita ke depan. Kemarin saya di Jogja ketemu perempuan muda, betapa aktifnya dia untuk bisa melindungi anak-anak perempuan muda agar bisa sekolah, agar dia tidak menjadi korban. Satu korban sosial, sekolah ya ora ento. Wong wedok arep ngopo sesuk tibane rapi yang omah masak, itu pikiran zaman dulu. Hari ini perempuan hebat ini. Dia sedang memperjuangkan itu. Atau barangkali dia ceritakan perempuan masih muda, korban kekerasan seksual, dia hamil, dia jadi korban, dikeluarkan dari sekolahnya. Hak-haknya hilang. Itu namanya wes sudah jatuh tertimpa ya ora, tertimpa wit nongko, gendeng, tangga gitu ya. Kadang-kadang masih dilempari lagi, ini kasihan. Maka mestinya ada trauma healing dan kemudian sekolahnya tetap bisa berjalan. Ini dicontohkan oleh perempuan muda kemarin di Jogja, diskusi luar biasa.
saya tercengang. Semua berbicara pendidikan yang baik. Karena di sini juga banyak pendidik, apakah di sekolah formal, informal, non formal, pondok pesantren, pasti kita punya cita-cita yang sama. Dan kalau di pondok pesantren itu adabnya kelihatan. Biasanya kalau masuk itu, kecuali hari ini loh ya, ada ini rame. Itu sandal saja biasanya rapi kan. Kecuali hari ini malam. Ketemu kiainya biasanya juga nggak berani lihat, ya nunduk. Kalau mau keluar pasti mundur. Kalau kita keluar ya rata nunsewu, rata meleting malah gitu. Adabnya sudah diberikan, cium tangan, hormat. Bahkan ketika si santri kelak kemudian menjadi orang yang sukses, sudah dewasa, ketemu gurunya, nggak lupa, tetap cium tangan. Santri sampai kapanpun tetap santri. Adab, hormat, ikut, tawadhu. Itu yang kemudian kita melihat adab itu bisa berkembang. Jadi jajah oleh orang lain. Seperti tadi pagi saya di Banda Neira. Tadi pagi dari Banda Neira ke Makassar, alhamdulillah sampai hari ini bisa di Malang. Jadi Gus, hari ini saya berada di 3 waktu Indonesia: timur, tengah, barat. Hari ini tadi muter-muter. Jadi kalau berangkatnya dari timur itu ada diskon 1 jam, 1 jam. Ke Makassar diskon 1 jam, dari Makassar ke Malang diskon 1 jam. Jadi terbang jam 3 sampai ini tetap jam 3 gitu. Tak pikir jamku rusak banget. Tapi itulah berkah yang luar biasa. Di Banda Neira itu ternyata ada 2 benteng tadi ditunjukkan. Pak, benteng itu dulu diserbu rakyat. Sekarang Belanda membuat ini. Dulu yang satu Portugis. Bapak Ibu tahu apa yang diperebutkan? Sampai ada kejadian 44 tokoh masyarakat genosida dibunuh massal. Dan itu rebutan antara Jepang dengan Belanda. Yang korban orang kita. Tahu Bapak Ibu yang direbut apa? Tahu nggak? Apa? Nggak tahu. Buah pala. Buat rempah-rempah, oke. Pala. Oh, itu sampai segitunya. Polo terus baru di polo. Nah, pala inilah kemudian yang di Belanda, ternyata orang Eropa itu kalau di rumahnya ada pala itu status sosialnya tinggi. Bayangkan, itu cuman pala tok. Kene iki duwe apa-apa, kabeh duwe. Polo wijo, rempah-rempah, jahe, laos, kencur, wah, salam, wah, kayak banget apa. Itu kita punya semua. Dan mereka datang ke kita. Terbayangkan kalau orang kita bisa mengolah sendiri, betapa hebatnya bangsa ini. Mudah-mudahan bangsa ini akan menjadi hebat karena kita semua yang membuat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.